Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat datang di Bincang Literasi Podcast dari SMA Anahal. Di sini boleh dengar saya tahu dengan siapa? Ahmad. Oke, Ahmad. Perkenalkan saya host di sini. Oke. Nama saya JC. JC, oke. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya Bang Ahmad nih ya. Oke. Mari kita langsung ke to the point aja nggak sih? Boleh. Boleh ya. Biar cepet juga. Benar. Oke. Mungkin boleh nih. Penonton kan belum tahu nih buku apa ini. Mungkin kita boleh tahu apa isi cerita dari secara singkat isi cerita dari buku tersebut. Apa yang judulnya nih? Ternyata menjadi dewasa itu dari Yoga Maulana. Cukup deep ya temanya. Oke, judul dari bukunya cukup deep. Boleh. Oke, jadi saya singkatin aja ya. Oke. Jadi buku ini tuh mengajarkan kita bagaimana menjadi dewasa dini. Yaitu kayak dunia itu yang begitu kejam dan memaksa kita untuk menjadi dewasa dini dan yang tangguh dan kuat menghadapi suatu masalah. Gitu. Oke, itu secara singkatnya ya guys ya. Jadi secara singkatnya itu berarti tentang seorang anak berarti yang dipaksa untuk menjadi dewasa padahal umurnya belum relatif waktunya untuk dewasa gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya di buku itu, gimana tuh endingnya misalnya? Apakah endingnya bahagia atau mungkin endingnya ternyata jadi dewasa tuh sulit mungkin? Untuk endingnya, dia tuh sebenarnya 50-50. Dia tuh ada ending baik dan enggak. Oke. Karena kan setiap melakukan sesuatu pasti ada dampak dan baiknya kan. Benar. Nah, dari baiknya itu dia bisa belajar tentang kehidupan itu seperti apa. Dan dia juga orang yang paling kuat dari umurnya dia. Jadi dia tegar dan dia bisa menghadapi suatu masalah dan dia juga bisa mengerti suatu masalah seseorang tanpa dia bicara dia sudah mengetahuinya juga. Nah, dampaknya itu suatu trauma yang sudah lama ia pendam dan terganggu pada masa-masa yang kini yang dihadapi sekarang. Oke. Boleh. Nah, setelah baca buku ini nih, apa yang Ahmad ketahui gitu? Bang Ahmad ketahui apa itu hidup? Ini aku boleh spill nggak yang di sini? Boleh. Jadi aku juga di sini ada satu quotes dari Yoga Maulana. Oke. Jadi menjadi dewasa itu bukan perihal tentang pencapaian, kekayaan, dan karir yang cemerlang, tetapi tentang kebijakan, kesiapan pemikiran dan mental untuk lebih bijak menghadapi masalah yang ada di depan dengan segala kematangan untuk menerima segala resiko yang ada di dalamnya. Jadi makna yang dia sampaikan itu hidup itu bukan soal tentang kejar, tentang masa hidup kayak karir. Wah, saya harus kayak bilioner, harus punya semuanya. Tapi gini, orang bilioner belum tentu dia bisa bahagia. Benar kan? Saya banyak dengar itu sih. Iya. Nah, dia tuh bukan tergesa-gesa dalam menjalani hidup, tapi dia ngasih tau kita tuh menjalani hidup terus dinikmati. Oke. Jadi kayak detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun gitu. Sangat menarik isi bukunya pemirsa. Oke. Tadi kan dijelaskan juga apa arti dewasa itu. Kalau menurut Ahmad, kita sambung-sambungan lah ya mungkin sama politik Indonesia sekarang yang lagi nggak sehat lah ibaratnya gitu kan. Menurut Ahmad, apakah pemerintah gitu di Indonesia sekarang tuh udah menjalani itu dewasa yang sebenarnya yang ada di buku itu, apakah udah terjalani atau cuman kayak gue dewasa nih, umur gue 60 tahun nih gue dewasa gitu. Kalau boleh tahu ini pola pikir atau seperti apa yang mau ditanyakan? Kita mulai dari pola pikir tuh. Oke. Menurut saya pribadi ya, pola pikir dalam dari pemerintah itu kan berbeda-beda ya orang-orangnya. Cuman yang saya lihat rata-rata mereka itu terlalu mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu itu tuh terbukti. Oke. Kan kalau yang sekarang tuh kan ada yang baru-baru generasi sekarang yang masuk, mereka tuh ngelawannya pakai data. Oke, benar. Jadi Ya kan? kalau ngelawan pakai data tuh mutlak gitu ya. Yes. Nggak bisa dilawan gitu. Oke.
Menarik nih cerita orang Ahmad nih guys ya. Bukunya juga menarik nih. Iya. Apa lagi ya yang mau ditanya ya? Kalau misalnya nih, Bang Ahmad nih, setelah baca buku ini, pas pertama kali baca buku ini, pas buka buku ini kayak apa gitu? First impressionnya. Ini kan ada apanya bahasanya? Jadi sampulnya. Iya. Dari sampulnya ini, apa first impression Ahmad gitu? pas awal ketemu sama buku ini, awalnya tuh aku melihat kalau buku ini tuh kayak apa sih spesialnya gitu kan. Tapi setelah saya memegang buku ini dan saya mengamati, gini, dia ada gambar di sini ya. Oke. Nah gambarnya itu nggak sembarang. Ini tuh namanya seni. Oke. Jadi kan ternyata menjadi dosa itu kan. Nah ini ada orang tidur kan. Nah di sini orang tidur. Oke. Sini juga ada dedaunan, orang yang kayak di sini hawanya tenang kan. Tenang, oke. Tapi kalau di sini rame. Oh, rame kayak Jadi kacau gitu. ya dia tidur tapi otaknya tetap kerja. Jadi kayak dia tidur dalam situasi kayak rumah yang dalam, dia tuh nggak bisa keluar. Jadi di situ tuh kayak panas, hujan, angin beliung segala macam panas, dia hantam di situ. Dan dia masih stay di situ. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi di cerita ini ya? Oke. Apa yang menjadi dorongan dan atau motivasi bahwa untuk dia tetap di situ? Padahal itu kan kita tahu kalau di situ tuh kayak sumpek gitu, panas kayak tadi tuh, Iya. beliung semua itu. Apa gitu dorongan yang atau motivasi dia yang bikin dia tuh mau tetap di situ? Itu dia menganggap awalnya pasti orang kalau misalnya ngadepin gini ya, dia pasti kayak ngapain sih aku masih hidup sekarang segala macam gitu kan. Nah di sini juga aku baca partnya dia tuh kan masih SMA nih kan ya. Dia tuh udah dapat banyak masalah, tuh orang tuanya kedua-duanya sakit berat. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya mengapa saya begini. Kuncinya tuh satu, kitanya tujuan hidup tuh untuk apa? Dia tuh tujuan untuk hidup tuh karena adik-adiknya, keluarganya, ibunya. Jadi dia masih kayak saya ingin survive sampai sekarang. Gitu. Terus dia juga lebih ngedekat kepada Tuhan, dan dari akhirnya pasti kan kalau misalnya ngadep Tuhan kan minta pertolongan pasti oke kan, Iya, tapi pasti benar. ada halangan aja. Pasti kayak di tengah-tengah kayak aku udah capek, malas gitu kan. Kenapa hidup saya gini, kenapa yang orang gini kan. Tapi saya menemukan hal yang baru di sini. Dia tuh ngajarin kita harus lihat sekeliling. Maksud lihat sekeliling itu dalam artiannya kita harus bersyukur. Maksud kayak kita di sini nih belum tentu orang lain punya. Oh, jadi di bawah kita masih ada yang lebih gitu, Iya. yang lebih kesian gitu. Ya, tapi kita juga boleh bermimpi setinggi-tinggi mungkin. Tapi kita juga harus ada usaha juga. Dan kita juga mengerti makna hidup, dan kita selalu bersyukur apa yang kita sudah dapatkan. Soal makna hidup nih, waduh dalam banget nih kata-kata ini ya, makna hidup. Orang kan bener nih, kalau misalnya orang punya makna hidup, udah pasti biasanya mikirnya tuh kayak, udahlah ngapain sih gue hidup gitu kan. Iya. Nah gini, kalau Ahmad kan masih hidup nih. Ya, iya, alhamdulillah. Apa makna hidupnya Ahmad gitu kalau boleh tahu? Ini pribadi ya. Iya, pribadi. Menurut saya sendiri itu, saya ingin lebih mengetahui tentang kehidupan yang saya sedang jalani. Dalam artian, saya ingin mengetahui semua hal tentang dunia itu apa. Oke. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya sudah melakukan itu semua, saya memilih untuk mengakhiri diri dong. Iya. Nggak mungkin dong, Mungkin ya kan? dong. Nah, jadi saya kemungkinan bakal setelah saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, saya bakal sharing ke semua orang yang mungkin pada satu itu mereka dalam posisi yang paling down. Dan dia kan gini, beberapa orang tuh punya support, oke? Tapi ada aja orang yang bisa jalan sendiri. Dia sendiri. Dia sebenarnya nggak mau sendiri, tapi dipaksa untuk sendiri. Kadang tuh memaksa dia untuk jalan sendiri. Gitu. Nah, orang sendiri itu biasanya dia mengerti tentang soal hidup itu. Nih, gini, ada satu menurut saya ya, orang yang mengenal dengan dirinya sendiri dan sudah punya keyakinan diri sendiri, mindset sendiri segala macam, orang itu susah dihancurkan. Mau dunia mau buang, dia kuat, dia tegar, karena dia tahu masa lalunya seperti apa. Dia tahu belajar dari mana, segala macam, dan dia juga bersosialisasi dengan beberapa orang. Akhirnya dia mengetahui kalau
semua tuh nggak tentang hidup aja gitu. Maksudnya kayak berkomunikasi dengan orang, terus mereka ngasih tahu nih segala macam pengalamannya, dan kita di situ bisa mengambil maknanya saja. Keren. Setiap katanya tuh bener-bener kayak menggejolak gitu di jiwa saya gitu. Iya. Wah, bener-bener ini. Mungkin boleh gitu ada highlight ya di buku itu, apa yang membuat Ahmad tertarik gitu di buku itu. Kan buku itu biasanya ada orang yang cuman baca itu kayak apa sih buku kayak gini, nggak ada bagus-bagusnya gitu. Apa yang membuat Ahmad mau terus baca buku itu? Sebentar ya. Oke, Jadi aku ada beberapa highlight ya. Awal waktu aku megang buku ini, dan ini benar-benar yang saya alami waktu pada masa itu. Jadi dia bilang kan, semakin dewasa aku bingung untuk mendefinisikan apa arti rumah. Jadi gini, orang yang punya masalah, gini, suatu orang yang menghadapi dia sendiri, kenapa? Dia pasti ada beberapa faktor. Jadi kalau misalnya orang itu punya masalah internal, yaitu keluarganya sendiri, jadi kita tuh butuh tempat rehat. Oke? Kalau masalah itu udah kena, semuanya hancur. Kan? Iya benar. Dan kembali lagi, bagaimana caranya ia untuk menghadapi dunia itu yang sedang runtuh yang dia dihadapi. Dia itu 1 mingguan dia down, dia bingung, gak ada arah segala macam. Tapi waktu dia keluar segala macam, mencoba hal-hal yang baru, dia tidak berkomunikasi dengan manusia, tapi dia melihat suatu, oh ini, oh saya ngerti sih, bilang, oh ternyata hidup tuh nggak selalunya harus ada ini ada itu dari segala macam. Jadi kembali lagi kita harus bersyukur juga tentang kehidupan, karena kuncinya di situ. Kalau kita tidak bisa menikmati kehidupan, nah cara menikmati kehidupan itu harus kita bersyukur tentang apa yang kita sudah dapatkan saat itu. Kalau kita masih belum dapat itu, susah. Saya sudah ngelakuin itu, saya nggak ngerasa dapat apa-apa, saya nggak bisa nge-feeling apa-apa. Tapi waktu saya ngerti dengan syukur tentang kehidupan yang saya dapatkan, saya mengerti dan saya menikmati. Oke. Sebenarnya saya masih mau banyak lagi berbincang-bincang dengan Ahmad ini. Aduh, tapi saya kira terbatas oleh waktu gitu kan. Boleh nggak saya meminta pesan untuk mungkin anak-anak muda yang ada di sana gitu. Apa pesan yang bisa Ahmad sampaikan untuk mereka? Kan pasti banyak orang yang kayak, aduh, aku kayak udah nomor segitu nggak mau hidup lagi gitu. Keluargaku begini gitu. Kayak keluargaku broken home gitu ibaratnya kan. Punya nggak pesan apa gitu? Paling aku ngasih quotes ya. Oke. Bahasa Inggris gak apa-apa ya? Gak apa, boleh. Jadi mungkin ada satu dari aku itu, times doesn't heal anything. It just teach us how to live with pain. Oke. Gitu. Wow. Apa tuh artinya? Jadi kan ada yang gak semuanya ngerti bahasa Inggris itu kan, mungkin boleh dibilang. Waktu itu tidak menyembuhkan apapun, tapi waktu itu justru mengajarkan kita bagaimana kita menjalani hidup bersamaan dengan rasa yang kita sakiti. Jadi rasa pain segala macam, kayak mungkin ada masalah segala macam, kita bisa berdampingan dengan itu. Gitu. Mantep ini. Nggak salah ini diundangin ke sini, Masya Allah. Oke. Mungkin sekian dari, terima kasih ya Pak Ahmad sebelumnya nih. Aduh, bukunya bagus banget ini. Aduh. Oke guys, sekian dari kami dari Bincang Literasi. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.